Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, anxiety, psikosomatis dengan topik sudah sembuh tapi tiba-tiba kambuh. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah sudah sembuh tapi tiba-tiba kambuh ya. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi ya. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat ya, dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, anxiety, psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya mengangkat topik ini ya, yaitu sudah sembuh tapi tiba-tiba kambuh ya. Ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia ya. Yang pertama dari yang punya akun Jihun Irfandi ya. Kemudian yang kedua dari Mas Sulindra ya di Lampung Timur ya. Ini mudah-mudahan sedang atensi ya, dan mudah-mudahan bisa memberikan motivasi buat teman-teman semua ya yang khususnya masih mengalami tahapan atau fase-fase seperti ini, yaitu pada saat kita merasa kadang sudah sembuh tetapi tiba-tiba itu kambuh. Nah itu ini sangat luar biasa ya, dan harus kita bisa istilahnya mencari jalan keluar bagaimana caranya di saat terjadi tiba-tiba itu kambuh ya. Nah maka dari itu akan saya sharingkan dari pengalaman saya, juga pernah mengalami hal-hal seperti itu. Memang dalam prosesnya ya, penderitaan asam lambung, anxiety, psikosomatis itu ada kalanya di fase-fase yang seperti itu sebelum sampai ke sembuh total ya. Nah itu, maka dari itu tolong ya tonton video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, yang lalu, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi ya, sehingga pemahaman kita atau referensi kita itu menjadi semakin komplit ya. Nah dengan paham secara menyeluruh ya, secara komprehensif, ini kita akan menjadi jauh lebih mudah untuk terlepas dari penderitaan asam lambung, anxiety, psikosomatis. Baik teman-teman ya, kita langsung saja untuk menyingkat durasi ya. Jadi fase seperti ini itu memang rata-rata mengalami ya. Jadi sebelum sembuh total itu memang seperti itu. Kadang kita sudah merasa sembuh ya, dengan indikasi fisik kita itu sudah membaik ya. Secara mental juga sudah mulai berani keluar rumah ya, berani melakukan aktivitas. Tapi kadang di tengah kita melakukan aktivitas ya yang tidak kita duga-duga ya, nah itu tiba-tiba ada rasa tidak nyaman, artinya ada kambuh tiba-tiba datang. Nah itu sebenarnya wajar teman-teman, jadi kita tidak perlu istilahnya takut ya, tidak perlu cemas ketika menghadapi hal-hal seperti itu ya, karena itu bagian dari proses. Jadi ketika kita memang secara fisik juga belum membaik secara total ya, secara psikis juga karena biasanya masih tahap
latihan ya itu juga mental belum begitu kuat. Nah itu wajar ketika terjadi seperti itu. Nah maka dari itu untuk lebih jelasnya ya ikuti sharing ini ya sehingga nanti menjadi lebih paham ya. Ketika sudah lebih paham, nah itu nanti kita akan menemukan jalan yang lebih efektif lagi ya. Ketika kita sudah sampai ke oh ternyata cuma begitu seperti itu ya. Kalau belum sampai oh itu kadang kita masih agak sedikit bingung ya, tetapi nanti kita akan menemukan itu oh ternyata cuma begini ya. Nah akhirnya setelah seperti itu nanti kita bisa mengatasinya ya. Nah untuk hal ini maka ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan ya. Yang pertama tentang mengapa tiba-tiba bisa kambuh ya. Nah ini tentunya juga ada latar belakang atau alasan yang perlu kita pahami dulu teman-teman ya. Karena untuk menyelesaikan suatu masalah memang kita harus paham latar belakangnya. Artinya persoalan dibalik itu atau persoalan yang menyebabkan hal itu kenapa tiba-tiba terjadi kambuh ya. Itu seperti itu. Nah kenapa seperti itu? Ya karena kita memang punya asam lambung ya. Asam lambung itu sifatnya dinamis ya. Jadi kadang normal, kadang naik ya, bisa jadi juga kadang turun. Nah, itu seperti itu. Nah, ketika bergejolak itu kadang menimbulkan contohnya rasa-rasa di perut yang tidak nyaman, kemudian kalau lebih berlebihan juga kadang sampai menimbulkan GERD ya. Nah, setelah seperti itu nanti tubuh secara keseluruhan itu reaksinya menjadi negatif ya. Contohnya kita tiba-tiba menjadi keliengan ya, tiba-tiba mata buram, telinga berdenging, kadang secara mental kita langsung lemes seperti itu ya. Jadi banyak hal yang menyebabkan yaitu karena memang sifat kita ya dari asam lambung yang belum normal betul itu seperti itu. Jadi sadari saja seperti itu ya. Itu yang pertama sehingga kadang muncul tiba-tiba kambuh ya. Nah kemudian yang kedua bisa muncul tiba-tiba kambuh itu memang karena pikiran, perasaan ya, emosi ini kadang memicu ya. Nah di saat faktor itu ya, faktor pikiran, faktor emosi, faktor perasaan itu tidak stabil ya, artinya bergejolak ya, mungkin pikiran juga ada tekanan ya, sehingga membuat kita agak sedikit stres ya, agak sedikit ketakutan ya, atau punya beban yang juga belum terselesaikan. Nah itu juga akan bisa memicu ya di saat menjadikan pikiran tertekan, tegang. Nah akhirnya respon lambung ya itu biasanya akan naik asam lambungnya ya, menimbulkan gas sehingga menimbulkan rasa-rasa yang tidak nyaman. Nah akhirnya terjadilah kita merasa sensasi yang tidak nyaman. Nah, akhirnya kita kambuh itu seperti itu ya. Demikian juga perasaan ya, contohnya kita sebenarnya sudah sembuh ya, tetapi ketika itu kemudian kita langsung ada konflik, akhirnya kita marah-marah ya, atau terpicu oleh orang lain, akhirnya kita menyambutnya menjadi rasa-rasa yang tidak enak ya. Nah itu akhirnya juga sama seperti itu, kadang menjadikan kita kambuh ya. Demikian juga perasaan kita ya, ketika kita merasa bersedih, merasa tersakiti, merasa tidak dihargai ya, merasa dibully dan lain sebagainya, itu ya sama ya, ketika hal-hal negatif itu kita rasakan ya, maka yang muncul adalah seperti itu. Jadi nanti akan muncul sensasi lagi ya. Nah akhirnya kita menjadi kambuh. Nah itu latar belakangnya seperti itu. Termasuk juga mungkin bisa juga dipicu dari makanan ya. Misalkan kita istilahnya terlena dengan makanan yang biasanya sudah kita atur dalam pola makan ya, sehingga makan sampai mungkin tidak tepat waktu, makan mungkin berlebihan dan sebagainya, atau mungkin salah makan ya, yang seharusnya tidak dimakan. Nah itu juga bisa jadi ya, akhirnya lambung menjadi tidak kondusif ya, yang ujung-ujungnya kita menjadi kambuh gitu. Jadi banyak faktor, banyak hal yang harus kita ingat-ingat dan nantinya harus kita perbaiki, entah itu faktor yang bersifat fisik maupun yang bersifat psikis. Jadi tidak mungkin
tiba-tiba kambuh itu tanpa sebab ya, pasti ada sebab ya. Bisa jadi sebabnya kita kadang sepertinya nggak mengakui ya, enggak kok gitu, saya baik-baik saja kok, itu seperti itu ya. Tetapi bisa jadi secara pikiran itu kadang berpetualang ke masa lalu sehingga kita ingatnya trauma-trauma, kita membayangkan penyakit-penyakit beratnya. Nah, akhirnya respon tubuh ya sama seperti itu ya, menjadi tidak nyaman. Nah, itu. Maka dari itu memang untuk apa ya? Ya dalam kita mensikapi ini memang banyak hal yang dibutuhkan teman-teman ya. Maka kita butuh sharing itu kan sebenarnya seperti itu. Jadi kita istilahnya saling mengingatkan, saling memotivasi, saling memberikan semangat ya. Ternyata penderitaan asam lambung degeneratif psikosomatis tidak sendirian ya. Banyak teman-teman yang mengalami, juga banyak teman-teman yang sudah sembuh ya. Nah, kalau sudah seperti itu ya sudah, kita optimis saja, pasti kita akan sembuh juga. Jadi ini hanya bagaikan perjalanan ya. Perjalanan itu kan kadang penuh lika-liku ya. Ada yang curam, ada yang terjal ya, ada yang serong dan lain sebagainya ya, ada yang halus, ada yang kasar. Nah, itu semuanya harus dilalui. Ketika itu sudah melalui ya sudah, nanti kita selesai perjalanan itu ya, artinya kita sudah menjadi kesembuh total ya. Nah, itu. Nah, satu faktor lagi yang kadang kita merasa sudah sembuh tapi tiba-tiba kambuh, yaitu karena memang kita belum sembuh total ya. Belum sembuh total secara fisik maupun secara psikisnya ya. Secara fisik kadang kita fisik itu perlu dibangun teman-teman ya. Jadi begitu kita sembuh, pasti ya kita masih agak sedikit lemah ya. Karena fisik juga perlu latihan ya. Mungkin harus melalui latihan seperti olahraga, latihan kita melakukan aktivitas. Nah, di saat adaptasi katakanlah dari tadinya kita melakukan kegiatan itu hanya istilahnya sedikit, nah kemudian bertambah banyak. Nah, ini kan butuh tenaga yang lebih juga ya. Nah, di saat seperti itu ya sudah, istilahnya kita memang harus menyadari fisik butuh adaptasi. Makanya ini butuh latihan supaya tubuh kita semakin energik ya, tubuh kita semakin kuat ya. Istilahnya beraktivitas sedikit saja, kalau dulu itu ngos-ngosan ya, nah itu karena belum terlatih. Nanti kalau sudah terlatih, terbiasa ya sudah ya. Termasuk mental juga ketika tidak dilatih ya untuk beraktivitas ya kadang seperti itu. Begitu kita di rumah rasanya nyaman, begitu keluar rumah lah, katakanlah jalan mungkin ke warung atau kemana ya yang dekat saja ya, paling hanya 100 meter, itu saja kadang langsung merasa sempoyongan, keliengan teman-teman. Karena saya pernah mengalami seperti itu ya. Jadi kalau di rumah kelihatannya nyaman kok sudah sembuh. Nah, kemudian saya coba keluar rumah untuk ke warung lah sebelah itu. Nah, pulang dari warung ini sudah keliengan ya, itu seperti itu. Jadi itu permasalahannya sebenarnya permasalahan mental. Jadi kita takutlah seperti itu ya. Yaitu takutnya ketika kita berjalan takut jatuh ya, takut pingsan dan lain sebagainya. Nah, itu hal yang wajar ketika memang kita masih dalam proses adaptasi menuju ke sembuh total. Itu memang tahapannya seperti itu. Jadi ya kita sadari saja ya, dan kita maklumi terhadap diri kita. Jadi memang kita harus berlatih dan berlatih terus seperti itu. Berlatih seperti apa ya? Berlatih seperti orang sehat, karena kita berharap agar kita menjadi energik seperti orang sehat, seperti sedia kala sebelum kita terkena asam lambung degeneratif psikosomatis. Dan itu sebenarnya pasti bisa ya, cuma permasalahannya itu cepat dan lambatnya, tergantung faktor-faktor yang menyelimuti kita kan berbeda-beda ya, itu seperti itu. Nah, yang lebih penting lagi sekarang adalah solusinya ya. Jadi kalau tadi adalah seputar sebab-sebabnya seperti itu, nah solusinya kalau secara garis besar ini sebenarnya kita cukup menjaga 5P teman-teman ya. Jadi selama ini yang sering kita praktekkan itu 3P ya, ini kita tambah 2 lagi agar menjadi lebih komplit ya, itu seperti itu ya. Nah, 5P itu memang yang pertama ya,
kita jaga pola makannya, kita jaga pola hidupnya, kita jaga pola pikirnya, kita jaga pola perilakunya. Nah, ini tambahan baru ya. Dan yang terakhir adalah pola spiritualnya. Ketika 5 hal ini sudah kondusif, ya kita berusaha sudah meningkatkan menjadi lebih baik, insya Allah perubahan baik secara fisik maupun secara mental juga itu akan membaik. Nah, itu. Nah, kita lihat satu persatu ya. Jadi yang kita tiba-tiba sering kambuh itu kan biasanya kadang sering ditimbulkan oleh faktor yang pertama, yaitu faktor dari pola makan ya. Ini juga pernah saya alami pada waktu itu karena saya sudah merasa nyaman ya, merasa nyaman, wah ini sudah sembuh nih. Nah, kemudian saya sudah berani ngopi lagi ya, sudah berani ngopi lagi. Biasa saya kopinya kopi hitam ya, itu seperti itu. Nah, tetapi waktu itu di siang hari, yaitu sekitar istirahat siang itu isoma lah jam 12. Nah, itu kebetulan saya makan itu belum makan ya. Nah, belum makan. Nah, kemudian langsung minumnya kopi ya. Jadi artinya perut masih agak kosong ya, karena pagi kan sarapan ya hanya sedikit lah. Nah, setelah jam 12 ya belum makan siang, tapi karena sudah kangen sekali sama kopi ya, saya mementingkan ngopi dulu. Nah, kebetulan pas sedang ngopi, nah kemudian juga ada teman yang lain ya, nah akhirnya kita kasihkan ngobrol, akhirnya saya menjadi lupa makan siang itu ya. Nah, akhirnya di sore ya, mulai sekitar maghrib itu sudah, wah pokoknya nggak nyaman sekali ya, yang dadanya panas, kemudian di ulu hati terasa mengganjal ya, perut rasanya juga tidak nyaman ya. Di pikiran saya langsung, wah ini saya kambuh gitu. Seperti itu. Cuma saya ingat-ingat ya, saya ingat-ingat tadi saya apa ya yang salah. Nah, itu setelah saya ingat-ingat ternyata tadi siang saya minum kopi tapi saya belum makan, dan sampai sore tidak makan siang. Nah, itu seperti itu. Nah, ini kan akhirnya menjadikan masalah ya di lambung, nah, akhirnya menjadi kambuh. Nah, itu contohnya ketika berarti saya tidak konsisten di dalam menjaga pola makan. Intinya itu jangan istilahnya terlambat makan kan. Nah, itu kan sudah terlambat ketika makan siang saja nggak makan siang tapi malah minum kopi. Nah, itu yaitu kesalahan ya. Nah, maka dari itu saya jadikan pelajaran ya, saya ingat-ingat terus. Jadi mulai saat itu, nah saya setiap jam makan selalu saya tepati ya, walaupun sedang dimanapun ya itu pokoknya nggak peduli, pokoknya jam makan saya harus makan dulu, itu aja. Nah, akhirnya ya sudah, akhirnya dari segi makanan saya sudah istilahnya tidak masalah ya, karena sudah bisa mensikapi seperti itu. Nah, itu contoh yang pertama ya, jadi tentang pola makan itu juga harus dijaga. Nah, intinya ya dijaga, yaitu jangan terlambat makan, kemudian pilihan menu makan yang sesuai dengan kondisi tubuh kita, itu seperti itu ya, dan mewaspadai makanan-makanan yang dulu menjadi pantangan. Jadi boleh makan tapi ya harus terkendali, itu seperti itulah, minimal porsinya dikurangi, itu hanya seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian yang berikutnya tentang pola hidup ya. Pola hidup intinya tubuh ini memang butuh bergerak ya, tapi juga butuh istirahat. Jadi itu harus ada keseimbangan ya, ada keseimbangan antara kita melakukan aktivitas, kita melakukan relaksasi, kita melakukan istirahat atau tidur ya. Nah, itu saya bagi menjadi 3 ya. Jadi istilahnya 8-8-8 dalam mengatur pola hidup. 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk relaksasi ya, termasuk beribadah, kemudian 8 jam untuk istirahat atau tidur. Itu seperti itu. Dengan seperti itu nanti ya tubuh jauh menjadi lebih baik, teman-teman ya. Coba saja. Ya, walaupun itu tidak mutlak ya, tetapi idealnya seperti itu ya. Kalau misalkan kadang ada yang kurang ya, mungkin jam tidurnya kurang, ya itu tidak apa-apa ya. Kalau yang penting sekali-kali lah itu, di saat kita kadang kan ada momen-momen tertentu ya yang harus memang kita melakukan kegiatan sampai
waktunya maksimal itu nggak apa-apa ya, itu sekali-kali. Tetapi secara umum itu seperti itu. Jadi kita pakai pola 888. Baik ya, itu yang tentang pola hidup. Kemudian tentang pola pikir ya, intinya itu sederhana. Jadi kita jangan terlalu banyak berpikir negatif. Berpikir negatif itu ya selalu ada ya, tetapi jangan mendominasi. Tapi lebih baik kita banyak berpikir yang positif ya. Dan kalau bisa yang dulu sering menganalisa hal-hal negatif, ini rubah menjadi kita menganalisanya positif ya. Caranya bagaimana? Caranya kita selalu mensyukuri apa yang ada. Nah, dengan seperti itu nanti ketemunya akan hikmah dan positifnya, itu seperti itu. Tapi tanpa diawali dengan syukur, yaitu kadang nggak ketemu ya, sehingga akhirnya ya kita masih di jalur negatif, itu seperti itu ya. Nah, itu tentang pola pikir ya. Kalau ingin lebih rinci lagi ada di konten saya yang lalu ya, bisa ditonton kembali, yaitu tentang cara merubah ya pola pikir negatif menjadi positif, itu ada, silahkan ditonton kembali. Nah, kemudian yang keempat ya, yaitu menjaga pola perilaku. Ini mudahnya kita selalu berusaha berperilaku baik, teman-teman. Berperilaku baik itu berpikiran baik ya, berkata baik ya, memandang yang baik-baik, melihat yang baik-baik ya. Itu seperti itu. Berhubungan sosial juga baik. Jadi intinya lakukan segala sesuatu yang baik bagi diri kita, juga baik buat orang lain, seperti itu. Sehingga nanti ketemunya adalah kebahagiaan. Tetapi kadang kan karena ego kita ya, kadang baik menurut diri kita sendiri, tapi menurut orang lain kadang bisa jadi menyakiti atau bisa jadi menyinggung. Nah, itu artinya tidak baik, teman-teman ya. Hal seperti itu harus dirubah, harus dipilih. Jadi kita dalam mengatur pola perilaku kita usahakan seperti itu. Kita mencari yang terbaik buat diri kita, tetapi juga baik buat orang lain. Nanti imbasnya kepada diri kita ya sudah, kita menjadi baik-baik saja, itu seperti itu ya. Nah, oke ya, itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu pola spiritual ya. Pola spiritual intinya kita ya sebagai ya manusia hidup ini kan juga ada yang menghidupi lah ya. Nah, itu yang harus selalu kita ingat ya. Yang menciptakan kita, yang menghidupi kita, yang memberikan segala sesuatu kepada kita ya, sehingga bisa menjadi tumbuh dan berkembang ya, bahkan pada akhirnya kita juga akan mati juga ya. Ini itu proses perjalanan ya, Pak. Nah, itu adalah proses perjalanan kehidupan. Dan di dalam kehidupan itu ada yang maha berkuasa ya, maha pencipta. Nah, itu yang di dalam pola spiritual kita harus menemukan itu, dan kita berusaha lebih mendekatkan diri lah ya, dengan cara meningkatkan imtak kita masing-masing ya, iman dan takwa kita masing-masing melalui agama kita masing-masing. Nah, itu silahkan saja ya. Jadi contohnya ya kita meningkatkan ibadah ya, meningkatkan mungkin sedekah ya, dan kita banyak membaca ayat suci dan lain sebagainya. Pokoknya yang bernilai positif, yang akhirnya kita menjadi merasa lebih dekat dengan Sang Pencipta, sehingga nanti rasa-rasa seperti ketakutan, kecemasan itu akan hilang dengan sendirinya ya. Yang perasaan kecemasan berlebihan, ketakutan berlebihan itu sudah tidak ada lagi, karena kita sudah merasa menyatu dengan Sang Pencipta yang Maha Pengasih dan Penyayang, Maha segalanya, yang selalu memberikan sesuatu yang terbaik buat kita. Baik ya teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.